Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Misha Mutaza Aidila dengan NIM 2023 31025. Di sini saya akan memaparkan mengenai konsep dasar KNN dan juga konsep dasar naive Bayes, di mana terdapat juga perbandingan antara keduanya. Nah, konsep dasar dari KNN atau yang sering disebut dengan Key Nearest Neighbors bisa dibayangkan dengan misal kita lagi di sekolah, terus kita ketemu orang baru dan berkenalan, tapi, eee, awalnya kayak kita cari tahu dulu dia tuh sukanya apa. Nah, cara kita nebak dia tuh suka apa, caranya tuh kayak kita ngelihat circle-nya atau teman-teman sekitarnya itu pada suka lagu apa. Misal K-pop, kemungkinan besar dia juga bakal suka K-pop. Nah, itu cara kerja dari KNN. Di mana Kak itu, yang dimaksud dari berapa banyak, jumlah anak-anak di circle dia, misal satu circle itu ada 5 orang, nah K sama dengan 5, berarti lihat 5 orang terdekat. Nearest yang artinya paling dekat, itu biasanya kalau misal di data dihitung dari jarak datanya. Terus KNN itu, menebak sesuatu berdasarkan kesamaan dengan data yang sudah diketahui sebelumnya, jadi sudah ada data sebelumnya. Contoh gampangnya itu kayak kalau misal ada buah baru yang bentuk warnanya mirip apel ataupun mirip, mangga. Nah, KNN itu bakal nebak itu juga apel, padahal itu pir mungkin, kadang bisa seperti itu. Selanjutnya itu ada konsep dasar naive Bayes, di mana naive Bayes itu sebenarnya sedikit mirip dengan KNN, tapi berbeda. Naive Bayes itu kayak kita nebak sesuatu berdasarkan kemungkinan. Misalnya kita mau nebak cuaca nih sekarang lagi hujan nih, kita mau nebak cuaca, kalau misalnya langit mendung, orang biasanya bawa payung. Jadi kalau misalnya sekarang mendung, kemungkinan besar akan hujan. Nah, naive Bayes tuh ngehitung peluang ataupun namanya probabilitas dari setiap kemungkinan dan milih yang paling besar kemungkinannya. Selanjutnya itu, naif atau sederhana, karena dia nganggep semua faktor berdiri sendiri, padahal bisa aja saling mempengaruhi. Contoh gampangnya itu, misal mau nebak, sebuah chat itu spam atau bukan spam. Nah, if bias ngelihat kata-kata di pesan itu, misal, kata gratis itu kan sering muncul di spam ya, di pesan spam. Terus juga ada diskon yang juga sering di-spam, kalau dua-duanya muncul kemungkinan besar itu spam. Nah, begitu contohnya. Lalu selanjutnya itu ada perbandingan antara KNN dan juga naive Bayes. Perbandingan antara keduanya itu bisa kita lihat dengan cara kerjanya yang paling besar. Seperti yang saya jelaskan tadi, di mana KNN ngelihat data yang mirip atau dengan jarak yang terdekat. Kalau naive Bayes itu menghitung kemungkinan tiap kategori. Terus ada perbandingan saat menebaknya. Kalau misal KNN itu sering dikatakan lumayan lambat karena harus bandingin ke semua data. Kalau misalnya naive Bayes itu cepat karena dia pakai rumus probabilitas kemungkinan. Terus, inti dari logika keduanya itu kayak kalau misal KNN, kalau mirip berarti sama. Kalau misalnya naive Bayes, kalau kemungkinan tinggi berarti itu jawabannya. Nah, begitu. Jadi ringkasan gampangnya, KNN itu nebak berdasarkan kemiripan dengan data lain, dan naive Bayes itu menebak berdasarkan kemungkinan atau statistik, begitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai, codingan yang telah saya buat. Sebentar. Codingan yang telah saya buat itu, stop share.
Nah, baik, di sini itu ada codingan yang telah saya buat. Yang pertama itu ada import library, di mana di sini ada library utama untuk data dan visualisasi, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Terus ada library untuk pre-processing dan pemodelan. Nah, di sini tuh nanti digunakan di bawah nanti. Terus selanjutnya itu ada library untuk evaluasi model. Nah, selanjutnya ada load dataset Iris CSV. Iris CSV itu kita dapat dari sini. Nah, harus sama sefolder. Oke, selanjutnya itu di sini dfhead ini bakal menampilkan 5 data teratas. 5 data teratasnya tuh apa aja nih? Ada kolom yang dimiliki dari data ini dan juga data-data yang ada. Selanjutnya itu ada melihat informasi umum dataset df info, mengecek apakah ada missing value, df is null, sum. Nah, di sini itu is null yang dimaksud. Nah, nih non-null, berarti datanya semua ada nih, nggak ada yang kosong atau missing value, nggak ada. Di sini ada terdapat 150 entries atau 150 baris data dan juga terdapat 6 kolom yang dimiliki dari data ini. Nah, di sini ada 6 kolom yaitu ID, sepal length, CM, dan lain-lain. Di sini itu kita ngelihat apakah ada yang missing value-nya, di sini nggak ada. Di sini juga ada ngasih tahu data type dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada codingan untuk ngepisahin fitur X dan label Y. Nah, di sini itu semua kolom kecuali kolom terakhir itu yang mana yang ini. Nah, kalau yang kedua ini masukin kolom terakhir yaitu spesies ini. Terus membagi data menjadi data latih dan data uji. 80% dibanding 20%. Di sini itu ada variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest, terus bakal dihitung dari codingannya. Terus selanjutnya itu ada normalisasi fitur. Nah, ini tuh berguna untuk KNN. Selanjutnya ada training model naive Bayes. Di sini kan pre-processing data, terus model naive Bayes itu di-train atau dilatih. Selanjutnya itu ada KNN, itu kita latih juga. Nah, selanjutnya ada evaluasi akurasi dari kedua metode, yaitu naive Bayes dan KNN. Di mana? Tunggu sebentar. Terdapat output naive Bayes dan juga KNN, precision, recall, F1 score, support, iris sentosa, iris versicolor, dan apa yang dimaksud dari ini tuh? Precision, recall, F1 score, support itu metrik yang dihasilkan. Selanjutnya itu ada ketepatan prediksi dari semua yang diprediksi. Precision itu ketepatan prediksi. Recall itu sensitivitas. F1 score itu rata-rata dari precision dan recall. Jadi semakin mendekati 1 semakin baik. Terus selanjutnya tuh ada support, yaitu jumlah data aktual pada kelas tersebut. Gitu. Terus selanjutnya itu ada dari KNN, di mana nilai precision dan lain-lainnya itu, di mana pokoknya kedua model ini berhasil memprediksi seluruh data dengan sempurna tanpa error. Begitu. Selanjutnya itu terdapat membuat plot perbandingan prediksi vs aktual. Di sini dapat dilihat outputnya. Sebelah kiri yaitu hasil dari naive Bayes. Dan sebelah kanan itu hasil dari KNN. Ini tuh confusion matrix. Naive Bayes versus KNN. Gambar ini tuh nampilin dua heat map
confusion yang berdampingan antara naive Bayes dan hasil KNN. Matriks ini bukan bakal sih, menunjukkan perbandingan antara label aktual dan hasil prediksi. Setiap baris itu data aktual, setiap kolom itu hasil prediksi. Baris, dan kolom. Terus selanjutnya itu ada yang selanjutnya, maaf. Jadi contoh interpretasi naive Bayes dan KNN hasilnya sama, dapat dilihat dari bentuk warnanya dan lain-lain. Kelas 0 atau setosa itu 10, kelas 1 yaitu versi color itu 9, kelas 2 Virginica itu 11, di mana arti dari itu 10 data setosa diprediksi benar semua, 9 data versi color diprediksi benar semua, 11 data Virginica diprediksi benar semua. Begitu. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.